warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Amatunisa, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Tasikmalaya. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi kepada rekan saya yang Assalamualaikum bernama warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miga Nur Safitria Suryadi, mengajar di kelas 4 dari SDN 1 Negarawangi, Kota Tasikmalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Miga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asti. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ini kita mau ngobrol sedikit dulu ya, nggak apa-apa ya, sebentar aja. Apa, mangga. Nanti kan Bu Miga itu mau melaksanakan pembelajaran nih. Ya, Nah, sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol praobservasi dulu, nggak apa-apa? nggak apa-apa. Oke, sebelum nanti melaksanakan pembelajaran, saya mau tahu dulu nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu hendak capai nanti untuk murid-muridnya ini apa? Rencana saya itu akan memberikan pembelajaran materi bahasa Indonesia dan tujuan pembelajarannya yaitu melakukan kegiatan menyimak teks dikenal karena menari, murid mampu mengidentifikasi informasi dengan benar. Nanti ada sebuah teks, lalu saya bacakan teksnya dan murid-murid itu semuanya menyimak apa yang saya bacakan. Oke, berarti tentang bahasa Indonesia ya, Bu ya? Iya, bahasa Indonesia. Oke, tadi tujuannya sudah Ibu sampaikan. Nah, nanti indikator nih yang menyatakan bahwa murid Ibu sudah mencapai tujuan pembelajarannya ini apa ini? Indikatornya mengidentifikasi informasi dari sebuah teks dikenal karena menari. Oke, seperti tentang teks ya, Bu ya? Iya, tentang Oke, teks. tadi indikatornya sudah, tujuannya sudah. Hasil apa nih yang bisa dimiliki murid setelah mengikuti pembelajaran dari Ibu ini? Hasilnya saya ingin murid-murid dapat mengidentifikasi informasi dari sebuah teks yang saya bacakan. Lalu ada sedikit memperagakan dari teks tersebut karena teks tersebut itu menjelaskan tentang sebuah tarian. Oke, Bu Mega, tadi kan tujuannya sudah disampaikan, indikator dan hasilnya juga Ibu sampaikan. Menurut saya juga itu udah keren sih sebenarnya pembelajaran ini. Tapi nanti saat pembelajaran berlangsung, terus strategi apa nih yang ingin Ibu lakukan? Yang pertama saya akan menggunakan model pembelajaran, yaitu model pembelajaran inquiry, agar pembelajaran berpusat pada murid. Lalu saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar murid dan menyisipkan kompetensi sosial emosional. Nah, berhubung di kelas 4 itu sudah kurikulum merdeka, jadi saya ingin menerapkan sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Contohnya gotong royong, bisa berdiskusi ya Bu, lalu mandiri, nanti pengerjaan sendiri-sendiri, lalu ada bernalar kritisnya. Oke, luar biasa nih. Tadi model, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional berarti ya Bu ya? Oke. Nah, di saat pembelajaran berlangsung ini, metode apa nih yang akan Ibu gunakan? Yang pertama metode ceramah, lalu yang kedua itu metode diskusi karena nanti murid berkelompok, lalu ada tanya jawab dan nanti di pembelajaran itu ada sebuah permainan untuk anak agar lebih semangat mengikuti pembelajaran. Oke, tadi metodenya udah beragam nih, luar biasa. Alasan Ibu menggunakan metode-metode itu seperti apa, Bu? Metode ceramah itu ketika saya memberikan materi kepada murid, lalu diskusi ketika murid sedang berkelompok atau bisa jadi diskusi dengan saya sendiri. Lalu tanya jawab itu bisa tanya jawab antar murid dengan murid, murid dengan guru, ataupun udah mungkin ya Bu ya. Lalu ada permainan yang tadi sudah saya jelaskan ketika pembelajaran agar anak bisa lebih semangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia terkait materi menyimak. Oke, luar biasa nih. Tadi metode udah, strategi modelnya juga. Oke, alat dan bahan apa nih yang Ibu butuhkan untuk dalam pelaksanaan pembelajaran nanti? Alat dan bahannya yang pertama teks bacaan karena nanti anak menyimak.
Lalu yang kedua sticky note. Sticky note itu digunakan ketika nanti murid-murid mengikuti permainan dan speaker HP untuk ice breaking. Oke, luar biasa nih persiapan Ibu. Sudah matang banget nih kalau ini, kalau kata saya. Oke, Ibu bisa ceritakan tidak garis besar tahapan-tahapan pembelajaran yang akan Ibu sajikan nanti? Ya, tahapan pembelajarannya ada 3. Yang pertama pendahuluan, kedua inti, dan ketiga penutup. Nah, untuk di pendahuluan yang pertama itu nanti ada salah satu murid untuk memimpin membaca doa. Lalu yang kedua, berhubung di sekolah kami itu sudah dibiasakan untuk membaca surat, jadi sebelum pembelajaran nanti setelah berdoa, murid-murid membaca salah satu surat atau ayat kursi. Lalu yang ketiga, menyanyikan lagu wajib nasional, bisa dipilih salah satu lagu wajib nasional. Terus menanyakan kehadiran murid yang tidak hadir. Selanjutnya menyampaikan persepsi, dan yang selanjutnya menyampaikan terkait tujuan pembelajaran. Lalu sebelum ke kegiatan inti, nanti saya sisipkan ice breaking atau tepuk semangat untuk murid-murid agar semangat mengikuti pembelajaran. Lalu ada di kegiatan inti ya Bu ya. Di kegiatan inti itu nanti murid-murid mengamati gambar yang ada di buku, khususnya di bab 4 ya Bu. Nanti ada gambar tentang kegiatan murid, ada yang menari atau berkegiatan olahraga. Nanti saya tanya jawab dengan murid apa yang ada pada gambar tersebut atau kegiatan apa yang ada pada gambar tersebut. Lalu setelah itu nanti saya akan menjelaskan tentang pembelajaran menyimak itu seperti apa, dan agar murid itu menyimak dengan baik, nanti saya akan saya akan menyebutkan langkah-langkah menyimak dengan baik. Lalu saya akan membacakan teks bacaan yang dikenal karena menari, membaca sampai selesai ya Bu ya. Nah, setelah selesai nanti ada tanya jawab dulu apa isi dari teks tersebut ya. Nah, setelah nanti membacakan teks dan bertanya jawab, kan di teks itu menerangkan tentang menari ya Bu ya, ada 5 tarian kalau nggak salah, ada 5 tarian. Nanti di setiap tarian itu kita coba sisipkan untuk anak-anak memperagakan, karena di dalam satu paragraf itu ada 1 tarian, lalu ada tujuan tariannya itu untuk apa, dan memperagakan kegiatan tarian itu seperti apa. Nanti biar murid atau saya yang memperagakan bersama-sama ya gitu. Oh, terus kegiatan penutupnya mungkin ya? Oh iya, penutupnya seperti apa? Mungkin dari permainannya, diskusinya juga bisa. Oh iya, tadi belum Bu, di kegiatan inti juga ada permainannya. Jadi nanti permainan itu murid berbaris sesuai dengan kelompoknya. Nanti saya akan melontarkan pertanyaan untuk setiap kelompok. Nah, terus kelompoknya itu nanti satu orang memegang spidol. Setelah saya melontarkan pertanyaan, setiap kelompok harus menjawab pertanyaannya dengan menulis di sticky note. Kalau udah menulis di sticky note, nanti boleh ditempel di papan tulis. Ketika yang betul, bolehlah kita kasih reward nilainya 100 ya Bu ya, nilainya 100. Nah, sesudah game selesai, sesudah pertanyaannya selesai, nanti kita lanjut ke ada ice breaking lagi. Setelah ice breaking kita ke penutup. Di penutup biasanya ada refleksi ya Bu, penguatan atau membahas lagi materi yang sudah tadi disampaikan, lalu menyimpulkan bersama-sama materinya. Lalu nanti ada penilaian
penilaian pengetahuan ya Bu ya. Kalau penilaian pengetahuan itu dikerjakan harus secara mandiri gitu. Dan sampai ke penutup. Berdoa dipimpin lagi oleh salah satu murid. Oke, tadi ada evaluasi nih. Jenis evaluasinya mau apa saja berarti? Evaluasinya berarti dari sikap. Sikap itu ada lembar pengamatan. Lalu yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan berarti tadi saya memberikan lembar pertanyaan lembar pertanyaan untuk dijawab oleh siswa secara mandiri, dan keterampilannya nanti untuk keterampilannya murid bisa menyampaikan kembali dengan bahasa sendiri isi dari teks yang sudah saya bacakan. Oke. Kalau dibayangkan tuh sepertinya akan menarik nih, ada permainannya, ada ice breakingnya. Oke. Nah, tadi kan ada metode, kemudian Ibu juga sudah menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran. Ini menurut Ibu nih, berdasarkan perkiraan Ibu, materi yang akan dianggap sulit oleh murid itu materi apa? Mungkin kalau misalnya dari materi tidak sulit ya Bu, tapi dalam memahami sebuah bacaan. Karena kesulitan anak itu membaca tapi tidak memahami apa isi teks bacaan tersebut gitu. Kalau membacanya sudah bisa, sudah lancar, hanya saja dalam memahami. Ketika membaca saya suruh ke anak membaca bisa, tapi pas ditanya isinya kadang beberapa anak itu ada yang masih kebingungan apa yang tadi dibaca. Tentang pemahamannya ya, berarti pemahamannya. Ya, Oke, untuk nanti saat Ibu melakukan pembelajaran nih, area apa nih yang ingin Ibu kembangkan untuk saya supervisi nanti? Saya ingin mengembangkan dalam penerapan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosionalnya. Oke, berarti Ibu ingin saya lebih mengsupervisi di pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosionalnya ya. Pembelajaran diferensiasinya di gaya belajarnya Bu. Oke, berarti di prosesnya berarti ya, prosesnya. Oke. Terima kasih nih Bu Miga nih, pra-observasi kali ini luar biasa ya. Tadi saya membayangkan kegiatannya akan ramai, akan berpusat pada murid. Kita mudah-mudahan semua yang direncanakan ini nanti dapat terlaksana, bahkan di luar ekspektasi kita. Ya Bu ya. Mudah-mudahan semuanya mendukung ya Bu ya. Oke Bu Miga, tadi setelah melihat Ibu menyampaikan tujuan, strategi dan langkah-langkahnya ini terbayang tuh luar biasa menariknya. Ada praktiknya, ada musik-musiknya. Ini rencananya untuk pelaksanaan pembelajaran ini akan dilaksanakan kapan? Akan dilaksanakan besok. Oke, besok ya. Oke, saya tunggu besok. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak juga dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Semoga semuanya mendukung ya Bu ya. Amin. Oke, terima kasih Ibu Miga. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Rencang depan, gerak. Tegak, gerak. Sudah siap untuk belajar? Lihat dulu meja dan kursinya. Sudah. Geser Adita, mejanya geser sedikit ke kiri. Sudah. Sekarang silahkan Jafira siapkan.
Pancasila ya. Siap, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sekarang Ibu tanya dulu yang tidak hadir siapa? Atau yang absen dulu ya? Absen dulu berarti Adrian sakit, Arvin sakit, Raika sakit, Sinta izin. Siapa lagi? Alika sakit. Dan berarti ada yang Raka sakit, ada 6 orang yang tidak sekolah. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh. Amin. Dan kalian yang sehat harus jaga kesehatan. Pada pembelajaran hari kemarin kalian telah belajar apa saja? Kalimat majemuk apa? Iya, kalimat majemuk setara. Terus apa lagi? Selain bahasa Indonesia, kalian belajar apa lagi? IPAS. IPAS tentang apa? Panca indera. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti tujuan dari pembelajaran ini kalian nanti harus menyimak teks bacaan yang dibacakan oleh Ibu. Jadi kalau misalnya menyimak, kalian harus mendengarkan. Lalu nanti dari bacaan tersebut kalian harus memahami isi dari bacaan yang dibacakan oleh Ibu. Siap? Siap. Siap? Siap. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu ingin tahu dulu perasaan kalian hari ini. Tapi harus jujur ya, harus jujur. Di sini Ibu mempunyai emoji. Dan yang ini bisa capek, bisa pusing ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan dulu. Di sini ada kertas. Nanti sama Ibu dibagi satu orang satu. Kalian tulis nama kalian dan perasaan kalian hari ini. Perasaannya bagaimana dari mulai tadi kalian bangun tidur sampai jam 9 sekarang ya. Tulis misalnya Farel, perasaan saya itu sedih. Sedihnya karena apa? Nanti ketika sudah ditulis, silakan kalian tempel di kertas, ya. Jangan tanyakan kepada teman karena perasaan setiap orang itu berbeda-beda. Semuanya sudah? Oh, sudah belum. Coba lihat. Berarti kebanyakan perasaan hari ini senang, betul? Betul. Senangnya di sini karena apa ya? Ada yang bangunnya sangat pagi. Terus tidak kesiangan berarti ya? Sholat subuh tidak?
Tapi di sini ada satu orang yang bingung. Bingungnya itu karena saya tidak tahu sekarang akan belajar apa. Ya betul, Atar. Nah, ya nggak apa-apa. Atar itu bingung. Hari ini itu sepertinya Atar lupa mau belajar apa hari ini ya. Tadi Pastor sama Ibu sudah dikasih tahu. Sekarang akan belajar bahasa Indonesia. Nah, biar Atar tidak bingung, nanti dengarkan yang Ibu terangkan itu. Sebelum pembelajaran, boleh semuanya berdiri dulu untuk lebih semangat lagi, biar kalian lebih senang lagi. Semuanya harus semangat ya. Terdengar tidak suaranya? Terdengar. Oke, kita gerak-gerak dulu. Tangan ke atas, menggapai kita. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lung-lung-lung, tangan digulung. Ulang melingkar di pagar bunda. Kanan kiri, atas bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Ku menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Ku menjadi empat. Dua kamera cetek, tiga jari kanan, tiga jari kiri. Ku menjadi enam. Ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri. Ku menjadi delapan. Ku buat telinga tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri. Ku menjadi 10. Siap berdoa. Boleh dulu lagi, tepuk tangan buat semuanya. Tangan ke Dan sekarang sudah semangat belum? Sudah semangat? Tepuk semangat boys. semangat, semangat, iya. Semangat, semangat, iya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi kita mau belajar apa? Bahasa Indonesia. Oke. Coba perhatikan ke depan. Perhatikan gambar yang ada di depan. Kira-kira ini gambar apa? Kegiatan apa? Menari, terus ada meliuk dan menerjang, ada yang silat, betul. Terus ada yang bermain, ya, bermain badminton atau bulu tangkis. Di sini ada meliuk dan menerjang. Kira-kira kegiatan mana yang meliuk? Badminton, menari, atau pencak silat? Betul, menari. Meliuk itu apa? Meliuk itu apa? Meliuk itu ya sama seperti menari. Jadi menolak ke sisi, bisa ke sisi kanan, bisa ke sisi kiri. Jadi kalau misalnya meliuk dalam menari, kalian harus harus gemulai, ya, tangannya harus gemulai. Lalu kalau menerjang kira-kira yang mana? Silat. Menerjang itu apa? Menerjang itu apa? Seperti apa? Itu sedang apa? Artinya sedang apa? Iya, menendang. Berarti menerjang itu sama dengan menendang.
Apakah ada kegiatan lain selain dari ini yang meliuk dan menerjang? Yang meliuk ada tidak? Apa? Iya, menari udah pasti meliuk. Ada lagi tidak? Ada. Apa? Bermain apa? Bermain badminton bisa. Kalau menerjang selain pencak silat, taekwondo, apa lagi? Main bola, betul. Karate, betul. Boxing bisa. Berarti bukan hanya menendang ya, menerjang itu, tapi memukul, menyerang. Ya. Nah, lalu kalian pernah tidak melakukan kegiatan meliuk atau menerjang? Pernah? Cuma yang pernah melakukan kegiatan meliuk atau menari? Yang pernah menari? Pernah? Yang pernah melakukan kegiatan menerjang? Coba semuanya berdiri dulu. Kita peragakan kegiatan meliuk. Meliuk berarti tangan, badannya harus dilemaskan. Tapi bukan berarti lemas sama seperti sakit ya. Semuanya lihat ibu. Gini. Semuanya gini. Nah, itu kegiatan meliuk. Sambil gini, kiri, kanan, kiri, kanan. Seperti tertiup angin. Kiri, kanan. Udah. Sekarang kegiatan menerjang. Coba. Bisa tangannya, bisa kakinya, tapi nggak boleh ke meja. Tangannya gimana kalau menerjang? Menyerang. Kalau kaki, di sini ada yang atlet taekwondo, ada pencak silat. Raka, oh iya. Dah, duduk. Sekarang, tadi kata ibu kan kalian akan menyimak teks bacaan. Menyimak dengan mendengar itu berbeda. Kalau mendengar, jadi nggak boleh ngobrol. Kalau mendengar itu hanya didengarkan oleh kalian saja. Tapi kalau menyimak itu mendengarkan dan harus memahami apa yang atau memahami isi dari bacaan yang dibacakan. Paham? Sudah siap untuk menyimak? Sudah siap untuk menyimak? Siap? Ya, dibuka. Betul. Sekarang kalian mau apa? Menyimak. Dengarkan ya. Menyimak, mendengar, dan memahami isi bacaan. Menyimak yang baik itu pertama
Apakah tali sebelang itu bisa ditarikan oleh laki-laki? Tidak bisa. Harus oleh perempuan dewasa. Tapi perempuan dewasanya yang belum balik. Tahu balik? Yang belum menstruasi. Kalau misalnya udah 15 tahun tapi belum menstruasi, berarti bisa mengikuti tali sebelang ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Lanjut ke tarian yang kedua. Dari desa ke satu kan tadi oleh tali sebelang. Sekarang desa kedua dari Cempaka. Tali apa? Tali baris ditarikan oleh siapa? Laki-laki. Oleh laki-laki dewasa. Gerakannya seperti apa? Tadi kan sama ibu dibacakan. Tariannya seperti apa? Seperti pemuda yang apa? Yang gagah. Kalau pemuda yang gagah seperti apa? Coba lihat semuanya berdiri. Kalau menandakan laki-laki yang gagah seperti apa gerakannya? Ibu lihat dulu. Semuanya berdiri. Gimana? Apakah gini? Coba lihat. Barusan Najin kau lihat. Terus tari baris dari mana? Dari Bali. Ya boleh duduk lagi. Tari baris juga sama seperti tari sebelang yang dilakukan 1 tahun sekali. Lihat ya. Biasanya tangannya seperti ini. Terus matanya. Ada yang pernah menarikan tari ini? Tidak. Laki-laki karena gerakannya gagah. Gagah itu lihat dari kaki terbuka. Karena kan ini tarian ini hanya cuplikan. Jadi sama ibu mau stop ya. Berarti barusan tadi apa? Tari baris. Dibawakan atau ditarikan oleh seorang laki-laki. Bisa tunggal, bisa kelompok. Semuanya berdiri. Bukakan keteknya. Gini semuanya gini. Gerakannya terus buka keteknya. Keteknya teh buka. Yang kanan di agak belakang, yang kiri agak di depan. Nah, terus kalian gini-gini. Kakinya kebuka. Agak jongkok. Tapi sambil jalan ya gini ta. Terus matanya bukan kayak Jovi. Matanya agak melotot. Terus
tadi tari baris mah seperti pemuda yang gagah berani. Kalau tari basah kembang itu ya lemah gemulai dan meliuk-liuk ya. Ya. Sekarang, oh iya, ditarikannya oleh berapa orang? Satu. Ganjil. 1, 3, 5, 7. Pokoknya ditarikannya harus dengan jumlah penari yang ganjil. Kita tonton dulu seperti apa tariannya. Terlihat tidak tadi? Terlihat tidak? Seperti bermain di taman bermain. Terlihat dari apanya? Ini apa? Rambut. Yang ada di kepala, kalau di tari itu aksesorisnya. Banyak apa? Ada bunga, terus yang panjang terus kita lanjut ke tari atau desa keempat. Desa keempat apa? Desa Situraja dari Jawa Barat. Tariannya tari apa? Tari umbul. Oh iya, ibu lupa. Yang barusan kan meliuk-liuk. Coba semuanya berdiri. Kita semuanya boleh berdiri. Kita praktikan dulu kegiatan menari. Tari apa tadi? Bangsa kembang. Bedakan sama yang tari baris? Beda. Sok. Lihat ya. Gini, tangannya gini. Tadi mah ketiaknya dibuka, sekarang mah ketiaknya ditutup, dirapatkan oleh tangan. Ini. Sekarang Hilbi, hei, ikuti, gini. Nah, harus gemulai, meliuk-liuk. Terus sekarang, gini. Kaki kanannya di depan. Coba kaki kanannya di depan. Tangan kanannya di samping. 1, 2, 3. Maju, mundur, maju, mundur. Ini maju, mundur, maju, mundur. Dah, beda tidak? Sekarang ke desa yang keempat. Desa terus ditarikannya oleh siapa? Oleh perempuan. Pokoknya kalau misalnya tari umbul itu tidak diharuskan jumlah penarinya misalnya harus 4, tidak. Asalkan penarinya oleh perempuan. Oke. Kita lihat lagi.
ditandakan dengan gerakan sama seperti pencak silat. Yang mengikuti dulu ya. Semuanya berdiri sama laki-laki. Semuanya harus berdiri. Oh, kaki kanan masih di depan. Ikuti ibu ya. Ikuti ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3 atas. 1, 2, 3 atas. 1, 2, 3 atas. Meskipun tarian ini ditarikan oleh perempuan, tapi laki-laki juga harus tahu. Terus sekarang gerakan pencak silatnya seperti ini. Kaki kanan tetap di depan. Ini lihat. 1, 2, 3, 4. Dan ulang. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sekarang satukan yang sekarang kita satukan dari yang gemulai atas sama yang gerakan pencak silat. Siap. Ikuti ibu ya. 1, 2, 3 atas lagi. 1, 2, 3 atas. Muter. Terus pencak silat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, dah duduk lagi kita putar. Terus sekarang ke desa yang kelima. Desa yang kelima itu desa apa? Gigieng. Dari Aceh. Dari apa? Dari sedati ditarikan oleh laki-laki. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ajaran agama Islam. Betul. Kita tonton lagi videonya. Oke. Laki-laki. Biasanya berapa orang tari sedati? Ditarikan oleh 8 orang laki-laki. Maju, mundur,
meliuk-liuk atau kayak pencak silat? Meliuk-liuk ya, meskipun laki-laki tapi meliuknya tidak sama seperti perempuan. Nah, sekarang sudah paham apa isi dari bacaan dikenal karena menari? Sudah paham? Sudah ingat? 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 Nah, kalau misalnya sudah, kita main permainan. Permainan. Itu ibu akan bagi kalian dalam 4 kelompok. Yang ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Berhubung ini 4 orang, berarti Kilby sama Nadita pindah ke sini dulu ya. Untuk kelompok, untuk tasnya tidak boleh diambil di sana saja. Ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Semuanya bisa berbaris di lorong bangkunya masing-masing. Kelompok 1 berarti di sini. Barisnya berarti kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di sini. Semua harus pegang pulpen. Semua harus pegang pulpen. Semua harus pegang pulpen. Enggak. Semuanya harus pegang pulpen. Lihat Raja Mira. Baris. Hitungan 3 harus sudah rapi. 1, 2, 3. Dah. Ini kok ada 6? Ada 5 orang? Iya, udah mana? Datang ke sini, Dap. Datang kelompok 3. Ini kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Sekarang pakai suara. Yang paling semangat dan kompak nanti kelompok mana? Sama ibu di kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 2. Iya, semuanya udah semangat? Sekarang ibu akan memberitahukan permainannya seperti apa. Coba kalian yang mundur dulu, jangan terlalu dekat dengan ibu. Mepet ke tembok belakang. Mepet ke tembok belakang. Tidak boleh bertangga. Tidak boleh. Mundur. Akan mundur. Permainannya seperti ini, lihat. Di sini ada kertas. Ya, nanti ibu tulis kelompok 1, 2 sampai kelompok 4. Nanti setiap yang di depan sama ibu dikasih sticky note ini. Buat kalian jawab pertanyaan yang buat tulis jawabannya. Nanti ibu bacakan pertanyaannya. Dengarkan. Ibu bacakan pertanyaannya. Nanti kalian jawab di kertas, lalu tempelkan sesuai dengan kelompoknya. Ya, yang tadi isi dari teks. kelompok 1 berarti ditempelkannya di siswa
sesuai dengan kelompoknya ya. Siap? Yang di depan boleh maju sampai sini, yang lainnya di sana. Tidak boleh maju ya. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yang lainnya boleh berbaris yang rapi. Tepuk semangat cowboy dulu ya. Tepuk semangat cowboy. Siap. Siap ya, langsung tulis. Kalau udah ditulis langsung ditempelkan. Tarian yang berasal dari Aceh. Tulis dulu di sana. Dari Aceh. Yang ada di buku tadi. Iya, yang ada di buku tadi kan tadi ada 5. Jangan lihat ke buku. Setahunya kira-kira tadi apa? Yang dipahami oleh kira-kira. Tari apa? Tadi yang terakhir tari apa? Yang laki-laki. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti tidak ada isinya ya. Sekarang coba lihat. Tari apa yang berasal dari tari sedati. Tulisnya sudah pakai A ya. Sedati. Betul. Sebentar, sebelum sama ibu dibetulkan, coba cek di buku pakai bahasa Indonesia ya. Betul tidak yang dari Aceh itu? Wajati, ibu tidak menerangkan tarian wajati. Udah, tepuk kalian buat kelompok 1 dan 2. Yang sudah boleh ke belakang. Yang sudah boleh ke belakang. Yang sudah tidak boleh ke depan. Boleh tuh, yang sudah boleh duduk biar tidak mengganggu semangat. Siap, konsentrasi. Konsentrasi. Berapa jumlah penari untuk tarian sedati? Ya? Oke, jawabannya apa? 8 orang. Coba lihat dulu, cek dulu betul atau tidak. Cek dulu. Benar. Kelompok 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Tepuk keren buat semuanya. Wow, keren. Nanti dulu. Yang nggak main mundur. Yang tidak main silakan mepet ke tembok. Yang sudah duduk, yang sudah duduk. Udah, sok boleh duduk. Yang belum main mundur, yang belum main mundur. Yo, sok jawab.
yang seperti bermain di taman bunga. Akar sudah belum? Duduknya di belakang. Tari apa? Yang ada di bawah. Jangan dikasih tahu. Enggak ulangi Kata ibu gimana? Jangan ada yang ngasih tahu. Sudah. Hari yang berasal dari Bali. Yang tadi. Jangan dikasih tahu tulisannya. Hari apa? Jangan dikasih tahu. Semuanya baris dong. Yang belum baris. Sok siap. 1, 2, 3. Tari apa? Coba cek dulu. Betul. Baris. Berarti yang betul hanya kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Selanjutnya orang kota ya. Orang kota. Lalu simpan aja di sini biar jangan dulu. Kasih kesempatan dulu pada teman yang belum. Siap, konsentrasi. Tari umbul berasal dari mana? Tari umbul berasal dari mana? Kalian berasal dari mana? Tari bisa kok. Gak bisa. Dari mana jawabannya? Indonesia, provinsinya harusnya Jawa Barat, betul. Jawa Barat. Yang betul dia kelompoknya. Kelompok 2, 3, dan 4. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Sekarang selanjutnya. Berarti sekarang soal keberapa? Ya, soal kelima. Konsentrasi. Tari yang berasal dari Kalimantan Selatan. Tari yang berasal dari Kalimantan Selatan. Jangan dikasih tahu. Terakhir kan makin genep harganya. Sudah? Baikkan. Jawabannya apa? Laksa kembang. Boleh dilihat di bukunya. Betul. Tari baksa. Kalau tari baksa itu berasal dari Jawa Barat.
tarian udah. Terakhir ya penentuan tarian yang matanya ditutupi oleh daun kelapa. Udah, jangan dikasih tahu, udah. Tari apa? Tari apa? Yang ditutupin. Yang kata ibu tarinya itu tidak sadar. Dimasukkan terus oleh dukun. Tari apa? Tari apa? Tari apa? Tari apa? Tari apa? Betul tidak? Coba lihat. Tari bukan. Sedang bukan. Sekarang kita hitung. Kelompok 1 ada satu poin yang betulnya nilainya 100. Berarti kalau 400. Kelompok 2 sama 400. Kelompok 3 300. Kelompok 4 300. Berarti nilai atau hasil yang tertingginya ada 2 kelompok. Kelompok mana? Udah. Kita kasih selamat dulu buat kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kita ucapkan 1, 2, 3. Selamat kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk tangan. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Nah, barusan kalian telah belajar apa saja? Menyimak teks apa judulnya? Menari. Terus ada tarian apa saja dan berasal dari mana? Yang pertama, tari sebelang dari Jawa Timur. Terus yang kedua, tari apa? Tari baris dari Bali. Yang ketiga, tari bangsa dari Kalimantan. Dan yang keempat, tari Unul dari Jawa Barat. Dan yang terakhir, tari Sadar dari Aceh ya. Sekarang di atas meja kalian hanya ada pulpen. Bukunya boleh disimpan ke dalam tas. Agar kalian lebih konsentrasi, dengarkan ucapan dari ibu. Tepuk satu. Dia dulu. Tepuk satu. Belum ada yang tepuk satu orang lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk lima 2 kali. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan soal
lagi. Jangan ngobrol.
nggak apa-apa. Biar yang bingung jadi semangat kembali, semuanya berdiri kita sedikit lagi. Siap semuanya. Siap. Nyanyi semuanya. Tangan di atas, tangan di atas, tangan di bawah, putar di bawah, tangan di pinggul, putar ke kiri, tangan di pinggul, putar ke kanan. Siap, tepuk tangan, lompat ke depan, tepuk tangan, lompat ke kanan, tepuk tangan, lompat ke kiri, tepuk tangan, lompat ke belakang. Satu, dua, tiga, tengok kiri dan kanan, teriak. Gasing orek, gasing orek, teriak. Gasing orek, gasing Tangan di atas, putar di atas, tangan di bawah, putar di bawah, tangan di pinggul, putar ke kiri, tangan di pinggul, putar ke kanan. Tepuk tangan, lompat ke depan, tepuk tangan, lompat ke kanan, tepuk tangan, lompat ke kiri, tepuk tangan, lompat ke belakang. Satu, dua, tiga, tengok kiri dan kanan, teriak. Gasing orek, gasing orek, teriak. Gasing orek, gasing orek. Meja dan kursinya. Luruskan dengan meja yang di depan. Senang tidak belajar hari ini? Tadi ada yang bingung. Mudah-mudahan kedepannya ketika sudah belajar tidak bingung. Terus tidak boleh bingung dengan evaluasi yang kalian kerjakan. Ya, sebelum pulang, silakan pimpin dulu untuk berdoa. Jamila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa sesudah belajar.